Kabupaten Malang ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah ada dalam rangka melaksanakan itu cross check membuka kotak suara atas rekomendasi Bawaslu? Kami belum membuka kotak suara yang mulia. Sampai sekarang belum membuka kotak suara. Kami membuka baru kemarin yang mulia. Udah selesai? Masih proses ini yang mulia. Masih proses. Baik. Ya. Pilih pengguna hak pilih di desa Sumber Bening ada 440. Suara sah yang digunakan 265. Padahal setelah kami lakukan pengecekan di D kita, pemohon pada lampiran itu salah meletakkan yang mulia. Ini TPS berapa ini? TPS 4. TPS 10 yang mulia. TPS 10, desa? Sumber Bening. Sumber Bening. Iya. Seharusnya 265 itu pengguna hak pilih, 440 itu jumlah data pemilih. 440 DPT-nya. Ya, tapi pemohon hanya salah meletakkan jumlah data pemilihnya itu. Ya, majukan saja nanti C1-nya. Ya, yang mulia. Majukan. Ya, yang mulia. Cukup ya? Ya. Ya, masih ada. Saudara saksi, di halaman 144 itu pemohon mendalilkan saksinya yang meminta hasil temuan Panwas terkait dengan di BKTB untuk Kota Batu itu ditolak oleh KPU maupun Panwas. Penjelasan saudara bagaimana? Saya Kabupaten Malang yang mulia. Oh, kabupaten. Iya. Lalu apa? Batu tidak termasuk ya, itu Bukan. kota sendiri ya. Kota tersendiri. Oke. Tadi. Oke, berarti lain. Itu kecamatannya Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis ya, Ya, yang mulia. dan seterusnya. Ya. Oke, cukup. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih yang mulia. Silakan kembali dulu. Dewi Tahayu Sinta. Ya. Siap. Alamat di mana? Jalan Masjid nomor 42 Serengat Blitar yang mulia. Saudara anggota KPU Provinsi Jatim ya. Iya betul yang mulia. Ya, terus apa yang mau disampaikan dalam sidang ini? Iya, terkait beberapa tuduhan dari pemohon. Yang pertama terhadap proses rekapitulasi di Jawa Timur pada tanggal 18 dan 19 Juli 2014. Yang pertama tuduhannya adalah adanya pemaksaan dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan proses rekap. Hal ini tidak benar yang mulia. Kami melaksanakan rekap selama 2 hari, tanggal 18 dan 19 sesuai dengan jadwal rekap, dan kemudian yang kedua, bahkan kami sempat mempending proses ini karena kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota. Coba saya tanya saja biar lebih ini. Iya, terima kasih. Mengenai apa keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat rekap tingkat provinsi? Pada saat rekap, pasangan saksi paslon nomor 1 mempersoalkan masalah DPKTB yang mulia. Masalah di PKTB. Iya. Ya. Apa yang dipersoalkan atau apa yang diminta? Waktu itu meminta penjelasan sebenarnya terkait dengan DPKTB dan akses terhadap DPKTB, dan tentu saja ini tidak bisa kami serta-merta memberikan hal itu karena seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kabupaten kota, data tentang DPKTB itu ada di dalam kotak yang mulia. Karena itu saudara tentu tidak bisa memberikan klarifikasi terhadap itu. Betul yang mulia. Pada saat itu kan ada Bawaslu Iya. yang hadir. Iya. Apa komentar dari Bawaslu mengenai persoalan itu? Bawaslu waktu itu memang di dalam forum tidak secara eksplisit menjelaskan rekomendasi Bawaslu yang kemudian keluar tanggal 18 Juli yang kami terima tanggal 19 Juli pada dini hari yang mulia. Dan menjelaskan secara eksplisit bahwa kemudian akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi 18 keluarnya rekomendasi Bawaslu itu setelah selesai rekapitulasi di tingkat provinsi. Di tengah-tengah rekomendasi tanggal 18 Juli dan kami terima tanggal 19 Juli dini hari yang mulia. Jadi 19 Juli dini hari. Dini hari yang mulia. Selesai rekap tanggal berapa? 19. 19. Betul. Nah, merespons rekomendasi dari Bawaslu, apa yang saudara lakukan KPU Jatim? Yang kami lakukan pertama adalah memberikan perintah kepada 6 kabupaten kota yang terkait dengan rekomendasi Bawaslu itu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kemudian yang kedua, kami mengirimkan surat kepada Bawaslu bahwa kami telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Kemudian yang ketiga, tanggal 19 juga kami juga mengirimkan surat kepada KPU RI untuk memohon petunjuk apabila memang ada petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tersebut, Yang Mulia. Ya, sampai pada akhir selesainya rekapitulasi tingkat provinsi, saksi dari pasangan calon nomor 1 tetap mengajukan keberatan. Tetap mengajukan keberatan dan memaksa kami untuk menindaklanjuti saat itu juga secara action begitu ya. Kami sudah menjelaskan bahwa kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis karena memang posisinya saat itu kami sedang dalam proses rekapitulasi. Dan ini ternyata jawaban dari kami dan penjelasan dari kami tidak bisa memenuhi ataupun memuaskan keinginan dari saksi paslon nomor 1, Yang Mulia. Akhirnya paslon nomor 1 tanda tangan di DC2. Betul, Yang Mulia. Tanda tangan DC2. Iya. Tidak walk out. Walkout saat pemaparan kota Surabaya yaitu di urutan 37. Jadi kami ada 38 kabupaten kota, Yang Mulia. Ya. Jadi saat pemaparan di Surabaya yaitu di nomor urutan 37, saksi paslon nomor 1 menyatakan walkout. Masih ada 1 kabupaten lagi yang tersisa. Iya, betul. Kabupaten Sampang. apa? Sampang, Yang Mulia. Sampang. Jadi sampai Surabaya walk out. Betul, Yang Tapi Mulia. sebelum walk out menandatangani membuat nota keberatan dalam DC2. Iya, betul, Yang Mulia. DC2. Nah, Yang kami terima juga setelah baik. rekap, Yang Mulia. Setelah keluarnya dari rekomendasi Bawaslu dan saudara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu, apa selanjutnya respons dari saksi pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor 1 untuk Jawa Timur? Jadi waktu itu kami sudah menyatakan bahwa kami akan menjelaskan atau misalnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut secara tertulis, Yang Mulia. Tetapi memang saksi paslon nomor 1 ingin saat itu juga kita melakukan cross check terhadap Bukan itu maksud saya. BPKTB. Setelah itu kan ada rekomendasi Bawaslu. Ya, Setelah rekomendasi Bawaslu kan apakah sekarang Bawaslu kan saudara memerintah kepada KPU Kabupaten Kota Betul, Yang Mulia. untuk melaksanakan rekomendasi itu. Iya. Setelah kembali ada respons dari Kabupaten Kota, apakah saudara memberitahukan perkembangan itu kepada pasangan calon nomor 1? Jadi begini, Yang Mulia, pelaksanaan dari klarifikasi dari tingkat KPPS sampai dengan PPK itu memang memakan waktu yang sangat lama, Yang Mulia. Sampai dengan tanggal 4 Agustus. Nah, tentu saja ini dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada hasil dari tindak lanjut ini, kami sudah melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Timur, Yang Mulia. Tidak memberikan penjelasan. Atau adakah respon dari pasangan calon nomor 1 terhadap pelaksanaan rekomendasi itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada juga. Tidak ada, Yang Mulia. Ya, baiklah, cukup dulu untuk saya. Atau ada tambahan yang lain yang saudara mau sampaikan? Ya, di sini kami juga ingin cuma menegaskan bahwa tuduhan KPU Jawa Timur tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu adalah salah, Yang Mulia. Kami sudah menyelesaikan ataupun menindaklanjuti semua rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, Yang Mulia. Itu. Cukup ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin penegasan dari saudara saksi. Dari beberapa KPU kabupaten kota di wilayah Jawa Timur tadi menyampaikan bahwa mereka tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan karena dokumen-dokumen yang diminta untuk dicermati itu ada dalam kotak suara. Nah, saudara sebagai KPU provinsi, bisa tidak saudara menjelaskan mekanisme pembukaan kotak suara? Iya, jadi pembukaan kotak suara, Yang Mulia, kami melakukannya pertama dengan rekomendasi Bawaslu yang memang secara eksplisit akan menjelaskan persoalan itu, bahwa kami harus membuka kotak. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan perintah dari MK, Yang Mulia. Baik, cukup yang. Baik, cukup ya, cukup Terima dulu. kasih, Yang Baik, terima kasih. Pemohon, ada pertanyaan untuk saksi ini untuk Jawa Timur? Atau cukup? Ya, termohon. Cukup pemohon saya natap ke sana gitu. Cukup ya? Pihak terkait ada? Yang Mulia. Cukup. Pemohon, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Oh ya. Oke, duluan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya mau penegasan dari Bu Rohani, KPU Batu. Saudara tadi menegaskan bahwa rekapitulasi itu tanggal 16 Juli ya? Benar, di tingkat kota. Kota. 18 Juli ada rekomendasi dari Bawaslu. Benar? Dari Bawaslu Provinsi. Surat rekomendasi per 18 Juli. Oke. Baru kami terima tanggal 19. Oke. Kemudian 25 Juli ada surat edaran KPU RI, KPU Pusat tentang buka suara. Saya mau menegaskan pada saudara, yang saudara lakukan dalam melaksanakan, tadi kan dua-duanya dijalankan, baik rekomendasi dari Bawaslu Provinsi maupun dari rekom atau surat dari KPU Pusat. Saya mau tanya, yang saudara tanda tangan itu tanggal berapa? Tanggal 30 Juli. 30 Juli. 30 Juli. Betul. Berarti setelah rekap yang ada di kota. Betul? Betul. Betul. Lantas saudara yang taati, yang saudara laksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi apa? Kapan? Bentuknya apa? Begini, Enggak, saudara ada enggak? Kalau enggak ada, bilang enggak ada aja. ada. Kami Oke, ada apa bukti kira-kira? suratnya. Jadi surat pencermatan pertama itu sudah kami layangkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait hasil tindak lanjut oleh KPU Kota Batu. Oke. Surat yang kedua sudah kami layangkan juga terkait pencermatan by name by address untuk DPKTP setelah kami buka kotak mendapatkan form diikuti oleh saksi dan panwas. Saksi siapa saja, tanggal berapa? Yang pertama, saksi pasangan Ya, bisa Special Report akan kembali saat lagi. Kan ada di TPS yang kaitannya dengan DPKTP tadi itu, di TPS tadi itu Mojo atau apa itu? Mojo ya? Yang DPKTP-nya, yang tadi kan buat sampel itu. Bahwa TPS 95 itu tidak ada di Kelurahan Mojo, iya. Oke. Yang saudara ketahui, Siap. saudara kan melakukan pemantauan pada saat hari H itu. Iya. Oke. Pengguna DPKTP, prosedurnya kan administrasi, surat-surat itu KTP. Berapa waktu yang diperlukan? Seseorang masuk TPS, kemudian nyoblos, kemudian keluar sampai nyelup tinta, kemudian sampai pintu keluar. Berapa waktu rata-rata yang saudara ketahui? Saya tidak menghitung. Nggak tahu. Iya. Nggak saudara? Saya nggak tahu, nggak pernah ngitung. Nggak. Daripada saya memberikan jawaban. Tidak relevan. Ya, tidak relevan. Tanya saja yang paling relevan. Jadi saudara nggak tahu ya? Kan itu mau melihat jumlah pemilih kan. Jumlah pemilih berapa kira-kira rata-rata. Jadi tidak relevan. Tinggal dihitung aja itu. Oke. Sekarang yang di Sidoarjo tadi, Kepukiriman tadi, silakan duduk. Yang sudah diralat 130 DPKTP ya? Betul. Ya, betul. Ya? Ada 26% diambil dari 2% dari DPT yang ada. Iya. Oke. Ini sebetulnya relevan, Mahkamah saya mau penegasan aja penjelasan bahwa dengan jumlah 26% ini, Kok mana keberatan habis dari 130 dari DPT yang kita total ada selisih dari 26%. Dari suatu aja TPS Kepukiriman. Secara total di Sidoarjo itu 2,6. Bukan yang Kepukiriman. TPS 23. Sorry.
Di jumlah DPT-nya 493. Ya 493. Ada DPKTB ini kan 130. DPKTB. Ya, betul. Betul. Ini kalau diambil 2% kan ada, kalau 1% kan 100 1% Pak. Mohon Tanya izin dulu, untuk menghitung dulu. pengguna hak pilih berapa di situ? Pengguna hak pilih 390. 390, masih ada 103 103. kertas suaranya. 103 Masih ada 103 suara. kertas suaranya. 103 suara. Betul. Oke. Tambah 10, 113. 113. Masih ada 130. Betul ini ya. Betul. Kalau gitu kelebihan berapa dari 2% itu? Belum dihitung. Mohon izin untuk menghitung. Ada kelebihan lah. Intinya ada kelebihan ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Gini, saksi, Silakan. sebentar saya bantu. Silakan lewat mahkamah. Ya, ini kan kalau di total yang menggunakan hak pilih di situ, berapa tadi menggunakan hak pilih saya? 390. 390. 390 yang menggunakan hak pilih seluruhnya. Ya. Betul. Seluruhnya, termasuk yang menggunakan KTP, Betul, iya. DPKTB. Berarti sisa suara, kertas suara, berapa sisa kertas suara di situ? Ada? 110. 110. Ya, sudah jelas. Ya, cukup. Yang terakhir soal KPU provinsi. Saudara jelaskan Iya, pemohon. kaitannya dengan ada keberatan secara tertulis maupun lisan ketika penjelasan keberatan itu kemudian diikuti oleh walkout. Apa pernyataan yang saudara sampaikan pada pasangan nomor 1 saksi pada saat itu yang saudara ingat aja? Iya. Jadi saat itu memang saksi paslon nomor 1 meminta dan mendesak untuk kami segera menindaklanjuti dan kami sudah Oke, persoalannya apa? Yang dimasalahkan apa pada saat itu? DPKTB di 6 kabupaten kota. Jawaban sudah komisioner, jawaban KPU pada saat itu apa? Pada saat itu berkali-kali. Jadi memang berkali-kali saksi paslon nomor 1 itu meminta hal itu. Berkali-kali dan yang menjelaskan pun itu sudah ada beberapa. Saya menjelaskan, kemudian komisioner yang lain. Oke, penjelasannya itu apa? Coba penjelasannya yang pertama adalah bahwa kami secara tegas akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut secara tertulis. Benar. Jadi Dan saudara kemudian yang akan kedua, menindaklanjuti. Dipotong dulu masih dijawab dong. itu yang pertama. benar, Yang benar. mulia. Jadi Saya pernyataan kira Posisi saya jangan Iya. Saya kira kita selesaikan dulu, Bang. Ini Kita sudah selesaikan yang dulu. beberapa kalinya yang mulia. Enggak, dari sini, Kamu dari juga sini. jangan Mohon dipotong. memotong pertanyaan. Dengar dari sini dulu. Jadi lanjut ya, Ya. lanjut. Dengarkan dulu keterangan baru tanya lagi. Oke. Ya. Ya, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama kami menjelaskan bahwa kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam menindaklanjuti tersebut kami membutuhkan waktu untuk rapat pleno. Tetapi pada realitasnya pada tanggal yang sama kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya secara tertulis tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana posisi KPU Jawa Timur dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, bahwa kami KPU Jawa Timur memiliki independensi dalam melaksanakan rekomendasi tersebut yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Demikian yang mulia. Kalau jawabannya menindaklanjuti, Iya betul yang mulia. yang saudara maksudkan apa? Menindaklanjuti sampai ke atas gitu? Sampai KPU Menindaklanjuti mencakup? rekomendasi tersebut secara Ya, tertulis. oke. Yang mulia. Kalau persoalannya DPKTB, apa dasar hukum saudara penjelasan itu sampai menindaklanjuti? Misalkan, kenapa tidak dibuka C1? Misalkan seperti itu. Kira-kira Jadi gini, apa yang saudara? Ya, faktanya saja ditanya. faktanya lah ya. Kira-kira saudara apa? Faktanya pada saja. saat itu? Tadi sudah saya tanyakan. Tindak lanjutnya itu setelah selesai itu dia mengirim surat kepada KPU Kabupaten dan Kota. Itu tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu. Sekarang tinggal pertanyaan nanti ke Bawaslu, puas enggak tidak dengan hasil pelaksanaan rekomendasi oleh KPU, nanti Bawaslu jatahnya itu, ya. Jadi gitu caranya. Ya, jadi Biar clear faktanya saja, seperti ya. itu.
Udah cukup, makasih. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Saya satu pertanyaan saja kepada yang terakhir yang dari Ibu Dwita Ayu Sinta ya. Saya ingin tahu dari seluruh kabupaten atau kota ya di Provinsi Jawa Timur itu rata-rata pengguna DPKTB per TPS. 3 per TPS. Betul. Baik. Kemudian menurut pengetahuan saudara sebagai komisioner KPU, pengguna DKPTB yang sangat besar melebihi 2% dari yang ditentukan itu di mana? Jadi sebenarnya begini yang mulia, persoalan surat cadangan 2% dengan DPKTB itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga tidak ada relevansinya begitu. Pertanyaan yang saya tanya kepada saudara itu adalah pengguna DKPTB yang paling besar ya untuk TPS di seluruh Jawa Timur. Saudara tahu nggak? Ada nggak datanya? Tidak ada yang. Tidak tahu dia. Ya. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Silakan. Pak Nanang Haronim. Pak Nanang, halo? Ya. Sidoarjo ya. Pak Nanang tadi menjelaskan, ini pertanyaan di TPS 23 yang ada 130 orang pemilih dengan DPKTB. Pak Nanang masih ingat tadi menerangkan bahwa pemilih dengan DPKTB itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12. Ya. Bagi tutupnya jam berapa Pak Nanang di sana Pak? Jam 1. Jam 1. 130 orang ya dalam jangka waktu 1 jam. Satu orang berapa menit tuh Pak? Tadi sudah ditanyakan dan tidak relevan itu Pak. Iya, jadi kalau satu orang 1 menit itu masih kurang. Jadi ya nanti biar analisis saja. Nanti analisis dia. Ya. Kita masing analisis di kesimpulan kita. Mungkin bisa kami jelaskan yang mulia bahwa untuk pelaksanaan proses penghutang hitung itu kita menggunakan 4 bilik. Jadi dan juga bisa kami jelaskan juga bahwa yang pemilih yang terdaftar, yang sudah datang di area TPS dan masuk itu masih bisa diakomodasi untuk melakukan penghutang meskipun di atas jam 1. 4 bilik ya. Satu lagi yang mulia. Ya, silakan. Kepada KPU Provinsi Ibu Dewita. Bu Dewita, hanya ada satu yang ingin kami mohonkan klarifikasi. Ya. Tadi Ibu menerangkan bahwa data DPKTB ada di dalam kotak suara, betul ya Bu ya? Betul. Nah, DPKTB tadi, kotak suara tadi kami mendengar semua baru dibuka oleh KPU Kabupaten Kota pada tanggal 10 Agustus. Betul Bu ya? Ada yang sebagian tanggal 10 Agustus. Sebagian yang lainnya sebelum tanggal itu. Itu juga karena terkait dengan surat edaran yang terbit tanggal 20 Juli. Nah, baik. Dengan mendasarkan keterangan dari Ibu, pertanyaan kami adalah dari mana 6 KPU Kabupaten Kota memberikan laporan klarifikasi kepada KPU Provinsi itu tertanggal 14 Agustus. Dari mana data DPKTB-nya? Sementara kotak suara katanya tadi baru dibuka tanggal 10 Agustus. Iya, dengan melakukan klarifikasi dari jajaran KPPS, PPS, dan PPK. Tapi tidak dari data DPKTB dalam kotak suara ya? Tidak. Tidak ya? Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya jelas, bukan dari kotak suara, tidak dibuka. Hanya klarifikasi berjenjang tadi. Masih ada atau cukup? Ya. Terakhir ya. Terima kasih yang mulia. Kami menanyakan kepada KPU Jatim Bu Puspita. Tadi saudara Bu Puspita berdiri. Maaf, nama saya Dewita Hayu Sinta. Dewita, salah sambung. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bu Dewita berkali-kali menyampaikan
bahwa melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Melaksanakannya KPU, enggak, ntar dulu, kalimatnya kami catat, melaksanakan bahwa rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Pertanyaan, bagaimana saudara mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis sementara saudara belum pernah membuka kotak suara menurut pengakuan saudara tadi? Keberatan majelis, Iya, jadi sudah begini. disampaikan berulang-ulang. Ya, bentar. Saya pikir hak saksi dijelaskan, kan ini kesempatan kami, Iya. saudara termas. Jadi biar saja, nggak apa-apa. Jadi Saya pikir sebentar. kan kesempatan Majelis kami yang mulia. mohon Jadi bisa diingatkan. tidak masalah ya. Saya pikir biar saja dijawab. Dan majelis yang atur jalannya sidang ini. Kalau semua mengatur jalannya sidang ini, rusak ini pengadilan. Ya, dia di sini yang ngatur, ya. Jadi biar tertib, aman, kita selesaikan dengan baik. Ya, silakan lanjut, ya, silakan lanjut. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan rekomendasi padahal kotak belum dibuka. Tadi sudah dijelaskan tidak dibuka kotaknya, tapi hanya meminta klarifikasi secara berjenjang dari TPS, KPPS, PPS dan kecamatan sudah dijawab, hanya sebatas itu. Ya, jawabannya tadi kan melaksanakan secara tertulis, Pak. Secara tertulis ini kan baris surat menyurat, itu ya. Apakah dia melaksanakan langsung klarifikasinya, membelai berkasnya atau menanya ke yang melakukan, atau surat menyurat, itu yang perlu kami tanyakan. Tadi oke lah. Apakah ada saudara dalam rangka melaksanakan rekomendasi itu menyurat kepada KPU Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu? Ada yang mulia. Apakah ada surat dari KPU dan Kabupaten Kota dalam menanggapi itu? Ada beberapa yang menanggapi yang mulia. Ada mereka menanggapi. Apakah saudara melaporkan juga bahwa rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan secara surat? Sudah yang mulia. Sudah. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Enggak, ini soal tertulis yang kita belum paham yang mulia. Baik, cukup. Ya. Soal pengecekan secara tertulis. Ya baik, cukup lah ya. Ya. Baik, terima kasih.